Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selain seorang Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang panglima perang yang memimpin pasukan Muslim di beberapa medan peperangan. Karena seorang panglima perang, maka pastilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pedang sebagai benda yang digunakan untuk menegakkan agama Islam. Dalam medan peperangan dikisahkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki beberapa pedang. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki sekitar 9 pedang, dan masing-masing dari pedang itu memiliki nama. Yang paling terkenal dari semua pedang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah pedang Zulfiqar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dari sekian banyak senjata yang digunakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rasanya belum ada yang mengalahkan popularitasnya dari Zulfiqar. Pedang ini bahkan digadang-gadang menjadi salah satu senjata terkuat di bumi. Saking kuatnya, pedang ini diibaratkan kekuatannya sama dengan 1000 prajurit. Mengenai asal-usulnya pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih belum diketahui. Namun ada banyak pendapat dari mana asal-usul pedang ini. Riwayat pertama mengatakan bahwa pedang ini didapat Rasulullah dari hasil rampasan perang Badar, yang ketika itu perang ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Namun ada juga yang berpendapat bahwa pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi dari Arab. Entah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang memesan sebuah pedang, atau si pandai besi yang memang sengaja membuatkan pedang ke Rasul tanpa ia minta. Kemudian ada pendapat lain juga yang mengatakan bahwa pedang ini dikirim oleh Allah melalui malaikat Jibril ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa saat pertempuran perang Khandaq. Lalu pendapat lainnya mengatakan bahwa ketika perang Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mematahkan dahan pohon, dan dengan mukjizat Allah, dahan pohon tersebut berubah menjadi Zulfiqar ini. Jadi dari keempat pendapat ini masih belum diketahui mana yang benar. Tapi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pedang ini karena kualitasnya yang sangat luar biasa. Nama Zulfiqar sendiri memiliki arti pembedaan atau pembagian. Secara istilah Zulfiqar diartikan sebagai pembeda antara yang benar dan yang salah. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Zulfiqar sendiri memiliki bentuk yang paling unik di antara pedang Rasulullah yang lainnya. Zulfiqar dikatakan memiliki bentuk ujung pedang yang bercabang yang mirip dengan gunting. Tidak diketahui jelas fungsinya untuk apa. Namun dari teori yang beredar, hal ini rupanya memiliki tujuan khusus. Alasan kenapa ujungnya bercabang tak lain karena ini bisa membuat penggunanya melakukan manuver khusus dengan memanfaatkan bagian ujung pedang yang terbelah tadi. Pedang Zulfiqar ini, teman-temanku seiman sekalian, selalu berada di genggaman Nabi Muhammad SAW, hingga pada akhirnya pedang ini pun diberikan kepada sahabat Rasul, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan, dan menjadi orang yang kedua masuk Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu, Ali adalah orang yang paling muda di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Sejak kecil hingga dewasa, Ali diasuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan istrinya Khadijah.
Dan ketika sudah besar, dinikahkan dengan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah Az-Zahra. Hal ini menjadikan Ali merangkap sebagai menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi ke kisah Zulfikar dan Ali bin Abi Thalib. Ketika itu, pedang Zulfikar ini berpindah pemilik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikannya pedang ini kepada Ali. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa pedang milik Ali patah, dan tatkala ketika pedang ini berada di tangan Ali, kekuatan pedang ini makin tak bisa tertandingi. Kisah kekuatan pedang Zulfikar dan Ali salah satunya terdapat di perang Khandaq. Ketika itu, kaum muslimin dikepung oleh 10.000 pasukan musyrikin yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah. Nah, pasukan 10.000 ini diperkuat lagi oleh kaum Yahudi Bani Quraidah, yang ketika itu mereka mengkhianati perjanjian perdamaian dengan Rasul. 10.000 pasukan ini dari Makkah berbondong-bondong mengepung kota Madinah yang di situ ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Akhirnya, atas usul dari Salman Al-Farisi, ketika itu kaum muslimin menggali parit yang cukup lebar dan dalam di sekitar kota Madinah untuk menanggulangi penyerangan kaum musyrikin dari berbagai arah. Di barisan kaum musyrikin ada seorang kesatria tangguh bernama Amr bin Abu Wad Al-Amri. Nah, Amr ini terkenal hebat dalam bertarung satu lawan satu. Ia merupakan seorang kesatria berkuda yang ahli dalam menggunakan tombak dan pedang. Dan tak sekalipun Amr pernah dikalahkan ketika pertarungan satu lawan satu. Maka Amr ketika itu maju melesat dengan kudanya. Dan dengan sombongnya, ia berteriak kepada kaum muslimin, "Hai, apakah tak ada seorang pun yang berani keluar untuk bertanding?" Namun tantangan ini tidak ditanggapi oleh pasukan kaum muslimin. Kaum muslimin banyak yang mengenal siapa Amr bin Abu Wad ini. Ketika mengetahui bahwa tak ada yang menanggapi tantangan Amr ini, Sayyidina Ali pun tak tahan lagi menahan rasa kesalnya. Ia meminta izin kepada Rasulullah. "Ya Rasulullah, biarlah saya yang menghadapi dia." Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan dan menyuruh Ali untuk duduk, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Amr itu seorang pendekar yang berpengalaman. Sementara itu, Ali adalah seorang anak yang masih sangat muda ketika itu. Tak lama dari itu, karena tak ada tanggapan dari kaum muslimin, akhirnya Amr kembali menantang kaum muslimin dan ia berteriak, "Mana itu surga yang akan kalian masuki bila kalian mati terbunuh?" Mendengar tantangan kedua ini, kaum muslimin tetap tidak berani menanggapi kecuali Sayyidina Ali. Untuk yang kedua kalinya ia meminta izin kepada Rasul untuk menghadapi Amr. "Ya Rasulullah, biarlah aku saja yang menghadapi dia." Dan untuk kedua kalinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya duduk dan tidak mengizinkan untuk melayani tantangan Amr itu. Namun Ali terus mendesak Rasulullah agar Rasulullah memberikan izin untuk bertarung melawan Amr. Akhirnya, melihat tekad Ali yang begitu bulat dan mengingat pula perlu membangkitkan kebenaran kaum muslimin saat itu, akhirnya Rasulullah pun memberi izin kepada Sayyidina Ali. Setelah mendapatkan izin dari Rasulullah, Sayyidina Ali langsung meloncat ke depan dengan menggunakan baju besi dan membawa pedang Zulfikar itu. Sayyidina Ali melangkah ke depan dengan yakin serta diiringi doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Ya Allah, dia adalah saudaraku dan putra pamanku. Janganlah engkau biarkan aku seorang diri tanpa dia. Sesungguhnya engkau tempat aku berserah diri sebaik-baiknya." Akhirnya ketika Sayyidina Ali dan Amr sudah berhadap-hadapan, ketika itu seluruh mata tertuju kepada kedua orang yang akan duel satu lawan satu ini. Amr seorang yang cukup usia dan memiliki pengalaman tempur yang banyak, dan dia akan menghadapi seorang anak muda yang bernama Ali. Pastilah Amr memasang muka sombongnya ketika itu. Lantas ketika keduanya mulai beradu pedang dan Amr ketika itu kaget
Ternyata Ali ini seorang yang lincah dan kuat. Tebasan demi tebasan yang dilayangkan Ammar tak satupun mengenai Ali. Dan ketika Ali membalas dengan mengayunkan pedang Zulfikar kuat-kuat, yang saat itu menyambar bahu kanan Ammar sampai terbelah menjadi dua. Pendekar kebanggaan Quraisy itu jatuh dari atas kuda dan menggelempar di tanah mandi darah dan debu. Akhirnya pertarungan 1 lawan 1 ini dimenangkan oleh Ali radhiyallahu an dengan pedang Zulfikarnya. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah, mengenai pedang Zulfikar ini, ada pula yang berpendapat bahwasanya ketika Imam Mahdi sudah dibaiat nanti, ia akan menggunakan pedang Zulfikar ini untuk berperang dengan Dajjal dan kaum Yahudi di akhir zaman nanti. Dan hingga saat ini keberadaan pedang Zulfikar ini masih belum diketahui. Tak ada seorang pun yang tahu kabarnya di mana. Tapi ada dua pendapat juga di sini yang mengatakan pedang ini ditenggelamkan oleh Sayyidina Ali, dan ada juga yang mengatakan bahwa pedang ini sudah ada di suatu tempat yang dijaga oleh seseorang, dan orang yang menjaga serta tempatnya di mana itu masih dirahasiakan sampai saat ini. Tidak tahu kedua riwayat ini benar atau tidaknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang pedang Zulfikar. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.